Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Kemudian keutamaan sujud. Sujud adalah satu perbuatan yang khusus. Artinya perbuatan itu dikatakan sujud apabila memenuhi beberapa perkara. Di antaranya sujud itu disyaratkan meletakkan 7 anggota ke bumi atau ke lantai. Apabila ada satu anggota yang tidak diletakkan di lantai, maka itu tidak dinamakan sujud. Jadi sujud itu disyaratkan meletakkan 7 anggota ke lantai atau ke bumi beserta sedikit ditekan. Apabila ada satu anggota yang tidak diletakkan di lantai, maka itu kada disebut dengan sujud. Nah, 7 anggota itu yang pertama dahi. Yang pertama dahi, kemudian batin 2 telapak tangan. Itu meliputi batin telapak tangan dan batin jari-jari telapak tangan kiri dan kanan. 3 sudah. Kemudian 2 lutut, 2 lintuhut. 5. Kemudian batin atau telapak jari jibatis kiri dan kanan. Nah, jadi ketika sujud itu yang diletakkan di lantai itu adalah batin telapak jari, telapak jariji, bukan ujung jarinya, bukan. Nah, jadi ketika sujud itu yang diletakkan di lantai adalah telapak jariji batis, bukan ujung jari. Nah, itu. Nah, kemudian ketika sujud dahi harus diletakkan di lantai. Kada boleh dahi diletakkan pada sesuatu yang kita bawa. Kada boleh kita sujud dahi itu diletakkan pada sesuatu yang kita bawa. Misalnya kita bagupiah sampai sini misalnya. Nah, tak tutup dahi. Lalu sujud, nah berarti kita sujud pada sesuatu yang kita bawa, kada sah sujudnya. Bila sujudnya kada sah, sembahyangnya kada sah. Atau misalnya orang sembahyang memakai surban,
sembahyang bersurban. Lalu pas sujud, surban ini taluyuk di hadapannya. Lalu orang ini sujud di atas surban yang dibawanya, maka sujudnya kada sah. Nah, lain halnya surban itu surban kawan, itu kada jadi masalah. Kita sembahyang kada bersurban, kawan dihiga sembahyang bersurban. Lalu pas sujud, surban kawan ini takawadah kita. Lalu kita sujud di surban kawan. Nah, itu kada jadi masalah, karena itu surban itu kawan yang membawa, lain kita. Nah, kemudian ketika sujud itu kepala mesti lebih rendah daripada punggung kita. Jadi kepala mesti di bawah. Kepala lebih rendah daripada punggung kita. Jadi kalau kita sembahyang misalnya di Nanaikan, sujud di Gugunungan, lalu pas sujud itu kepala dengan punggung kita sejajar, maka sujud kita kada sah. Karena yang dinamakan sujud itu kepala mesti lebih rendah daripada punggung atau pantat kita. Nah, itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarrabal 'abdu ilallah bi syai'in afdala min sujudin khafiyyin." Artinya tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang tersembunyi. Nah, ujar pensyarah hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah sembahyang sunnat di tempat yang sunyi, yang kada dilihat oleh siapa-siapa selain Allah dan malaikat. Jadi sembahyang sunat di tempat yang sunyi, yang kada dilihat oleh siapapun selain Allah dan Rasul, itu termasuk taqarrub, termasuk ibadah yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikah kutibat lahu bara'atum minan nar." Artinya barang siapa yang sembahyang 2 rakaat di tempat yang sunyi, yang tidak melihat akan dia kecuali Allah dan malaikat, dicatat baginya kebebasan daripada api neraka. Nah, jadi bagus di rumah itu ada tempat khusus kita sembahyang, yang sewaktu-waktu lawangnya itu bisa kita tutup. Nah, supaya kita dapat fadilat keutamaan ini. Nah, kita sembahyang 2 rakaat yang kada dilihat oleh orang lain selain Allah dan malaikat. Nah, Allah catat kita terbebas daripada api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan." Artinya tidaklah seorang muslim sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah mengangkatnya 1 derajat karenanya dan menghapus 1 kesalahan karenanya. Jadi apabila kita sujud baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, nah setiap kali kita sujud Allah angkat derajat kita dan Allah hapus dosa-dosa kita. Dan diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Doakanlah kepada Allah agar dia Allah menjadikan saya termasuk orang yang mendapat syafaat engkau, dan dia Allah memberi saya dapat menemani, dan dia memberi saya dapat menemani engkau di dalam surga."
Nah, jadi sahabat ini minta doakan lawan Nabi supaya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Supaya termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi dan bisa menemani Nabi di dalam surga. Nah, jadi oleh para ulama, hadis ini merupakan dalil bahwa kita disuruh, dianjurkan minta doa kepada orang saleh. Dan ini sudah berlaku mulai di masa sahabat, di zaman Nabi. Padahal seandainya sahabat tadi langsung minta kepada Allah bisa. Nah, cuma karena sahabat meyakini bahwa doa Nabi lebih diperhatikan oleh Allah, lalu sahabat ini minta doakan lawan Nabi supaya termasuk orang yang mendapatkan syafaat dan bisa mengawani Nabi di dalam surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'inni bi kasratis sujud." Artinya, tolonglah saya dengan banyak sujud. Ujar Nabi, "Ikam kudoakan, tapi bantu aku ya Nabi, ikam banyaki sujud." Maksudnya banyaki sembahyang. Dan dikatakan sedekat-dekat keadaan hamba kepada Allah Ta'ala adalah ia dalam keadaan sujud. Itulah makna firman Allah Azza wa Jal, "Wasjud waqtarib." Artinya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Artinya, dalam keadaan sujud itu kita sangat dekat dengan rahmat Allah yang khusus. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Artinya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tafsirnya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanah yang menempel di wajah mereka ketika sujud. Jadi ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, ada yang menafsirkan bahwa itu adalah tanah yang menempel di wajah mereka ketika sujud. Nah, karena orang-orang salih dahulu, mereka apabila sujud, mereka mencari tempat yang langsung ke tanah. Dan ada yang mengatakan itu adalah cahaya khusyuk, karena sesungguhnya cahaya itu memancar dari batin ke zahir, dan itulah pendapat yang paling benar. Ada lagi yang menafsirkan yang dimaksud dengan ayat tersebut, yang nampak di wajah mereka itu adalah cahaya khusyuk. Jadi orang yang sembahyang hatinya khusyuk, nah maka cahaya khusyuk yang di hati itu memancar ke wajah mereka. Dan ada yang mengatakan itu adalah kecemerlangan yang terdapat di wajah mereka pada hari kiamat karena bekas wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki wa yaqulu ya wailah umira hadza bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu ana bis-sujud fa'asaitu falinnar." Artinya, apabila anak Adam manusia membaca ayat as-sajdah lalu ia sujud, maka syaitan memencilkan diri, mengasingkan diri. Lalu syaitan itu menangis sambil berkata, "Hai celakanya, celakanya aku," ujar syaitan. "Orang ini disuruh sujud lalu ia sujud, maka ia mendapat surga,
saya diperintah untuk sujud lalu saya durhaka, maka saya mendapatkan neraka. Nah, jadi apabila kita membaca ayat sajadah kemudian kita sujud, maka syaitan itu menangis. Syaitan mengasingkan diri dan syaitan menangis. Artinya apabila kita membaca ayat sajadah kemudian kita sujud, nah berarti kita menghinakan lawan syaitan. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, karena kita membahas tentang sujud, di dalam syariat Islam sujud itu ada bermacam-macam. Jadi sujud itu ada macam-macam. Di antaranya yang pertama sujudu arkanis shalah, sujud rukun sembahyang. Sajadatani fi kulli rak'atin, 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Itu tahu sebarataan sudah. Jadi tiap-tiap rakaat 2 kali sujud, hukmuhu wajib, hukum sujud dalam sembahyang itu wajib. Nah, kemudian yang kedua sujudu sahwin, sujud sahwi. Mahalluhu ba'dat tasyahudil akhir wa qabla salam. Tempat sujud sahwi itu sesudah tasyahud akhir dan sebelum salam. Jadi sesudah membaca tasyahud akhir, sebelum salam, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini sajadatani, 2 kali sujud. Jadi sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud. Hukmuhu sunnatun, hukum sujud sahwi adalah sunnat hukumnya. Wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujudi arkanis shalah. Nah, kemudian bacaan sujud sahwi itu sama dengan bacaan sujud rukun sembahyang. Sama aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sama. Tapi wastahsana ba'duhum ayyakula fihi iza fa'ala sababahu nasiya subhana man la yanamu wa la yashu aw subhana man la yashu wa la yanam. Nah, tetapi oleh sebahagian ulama mereka menganggap baik apabila sujud sahwi itu sebabnya karena lupa, maka bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Misalnya kada ingat tadi berkunut sembahyang subuh, atau misalnya tadi kada ingat duduk tasyahud awal, maka bacaannya ujar ba'dul ulama, ujar sebahagian ulama bagus yang dibaca subhana man la yanamu wa la yashu, atau subhana man la yashu wa la yanam, sarah aja. Nah, tetapi bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnat ab'ad, ini sengaja meninggalkan sunnat ab'ad. Nah, orang yang sengaja meninggalkan sunnat ab'ad tetap disunnatkan sujud sahwi, tetapi bacaannya Rabbighfirli wa tub alayya. Bacaannya Rabbighfirli wa tub alayya. Misalnya mengqadha sembahyang subuh, salajur bezuhur misalnya ke masjid, hendak misalnya berkunut, ketahuan orang pada mengqadha subuh. Jadi mengqadha subuh tapi sengaja meninggalkan kunut. Nah, tetap disunatkan sujud sahwi, tetapi bacaannya Rabbighfirli wa tub alayya bacaannya. Nah, kemudian sujud sahwi itu ada sebab-sebabnya. Kalau kita sujud sahwi tanpa ada sebab, batal sembahyang kita. Tanpa ada sebab sujud sahwi, nah batal sembahyangnya. Nah, jadi sujud sahwi itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama tarku ba'din minal ab'ad, meninggalkan satu di antara sunnat-sunnat ab'ad.
misalnya meninggalkan kunut misalnya, atau meninggalkan tasyahud awal misalnya, nah maka sunat sujud sahwi. Kemudian yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu la sahwuhu, memperbuat sesuatu yang andai kata sengaja maka itu membatalkan sembahyang, tapi karena lupa lalu kada batal sembahyangnya. Nah, jadi memperbuat sesuatu yang andai kata sengaja memperbuatnya batal sembahyangnya, nah maka sunat sujud sahwi. Contohnya seperti makan yang sedikit, rahatan sembahyang misalnya, sekalinya ada biji nasi di muntung, diputar-putarnya di muntung, kada sadar lagi kap ditaguknya. Nah tapi karena lupa ya dimaafkan, tapi kaina sebelum salam sunat sujud sahwi. Nah kemudian yang ketiga, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah. Yang ketiga, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah, memperbuat rukun fi'li yang ada kemungkinan labihan. Misalnya orang sembahyang, kemudian sujud, Allahu Akbar sujud. Nah pas sujud ragu-ragu, aku tadi ruku kah kadakah? Rahatan sujud nih, aku nih ruku kah tadi kadakah? Nah apabila kita macam itu, wajib kita berdiri. Nah kemudian kita ruku. Nah kaina sebelum salam kita disunatkan sujud sahwi, karena kita memperbuat ruku itu ada kemungkinan 2 kali ruku kita, padahal sudah tapi kita kada ingat lagi. Nah atau misalnya sujud Allahu Akbar, pas sujud timbul ragu-ragu, aku ini sujud sekali kah sudah 2 kali kah? Sujud nih sekali kah 2 kali kah? Ambil yakin, apa? Anggap kita hanya 1 kali sujud. Nah kemudian kita duduk antara 2 sujud, kemudian sujud pulang. Nah kaina sebelum salam orang yang macam ini disunnatkan sujud sahwi. Nah kemudian yang keempat, asyakku fi adadir rakaat, ragu-ragu pada bilangan rakaat. Sembahyang nih, sembahyang zuhur, asa 3, asa 4, asa 3, asa 4, ambil yakin napa 3. Nah tambahi sarakaat, kayaknya sebelum salam sujud sahwi. Nah kemudian yang kelima, naklur ruknil qawli fi ghairi mahallih, memindah naklur ruknil qawli fi ghairi mahallih, memindah rukun qauli pada bukan tempatnya. Pas berdiri mestinya membaca Fatihah, nah karena mahayal nabakah terbacaannya tasyahud at-tahiyatul mubarakatus pada pas berdiri, apakah di pikirannya, atau rahatan tasyahud dibacanya Fatihah. Nah ini sunat juga sujud sahwi. Nah kemudian yang keenam, memindah surah pada bukan tempatnya, sunat sujud sahwi juga. Pas tasyahud dibacanya surah. Nah jadi sebab yang pertama sampai yang nomor 6 itu berlaku bagi imam dan orang yang sembahyang saurangan. Bagi makmum kada berlaku yang sebab yang 6 ini. Makmum misalnya ragu-ragu, tadi ruku kah kadakah, itu sudah imam menanggung. Nah jadi sebab yang nomor 1 sampai yang nomor 6 itu berlaku bagi imam dan orang yang sembahyang saurangan. Nah kemudian sebab sujud sahwi yang ke-7, tabi'un lil imam, mengikut imam. Nah jadi kalau imam sujud sahwi, kita mesti sujud sahwi juga. Amun imam sujud sahwi, kita kada umpat sujud sahwi,
batal sembahyang kita. Padahal kita pas saja yakin dengan rakaat kita, kada dengan ketinggalan, cuman mungkin imam ada ragu apakah imam, lalu imam sujud sahwi. Nah karena imam sujud sahwi, kita pun sujud sahwi juga. Dan kemudian yang ketiga, sujud di dalam syariat Islam itu, yang ketiga adalah sujudut tilawah fis shalah. Sujud tilawah, ujar kita sujud sajadah di dalam sembahyang. Inya sujud sajadah ini ada dua kaina, ada yang di dalam sembahyang, ada yang di luar sembahyang. Nah jadi yang nomor tiga, sujud tilawah di dalam sembahyang. Ulama fikih mengatakan iza qara'a ayatas sajdah falyasjud sajdatan min ghairi niyatin wa takbiratil ihram wa salam. Apabila seseorang membaca ayat sajdah, maka hendaklah dia sujud satu kali sujud dari ketiadaan niat dan tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam. Ini membaca ayat sajdah di dalam sembahyang. Nang kayak kita rancak tuh, nang subuh Jumat. Wahum la yastakbirun. Sujud kada perlu niat, kada perlu takbiratul ihram dan kada perlu salam, karena ini kita posisi dalam sembahyang. Nah kemudian hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan sujud sajidah di dalam sembahyang itu, yang pertama disunnatkan takbir ketika turun dan bangkit. Jadi wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, sunat toh bertakbir. Sujud sekali kayaknya bangkit Allahu Akbar. Jadi disunatkan takbir ketika turun dan bangkit, tapi jangan mengangkat tangan, makruh hukumnya. Baik waktu turun atau naik, itu kada perlu mengangkat tangan. Jadi nang wahum la yastakbirun, jangan Allahu Akbar itu makruh. Langsung aja. Takbirnya sunat, baik turun atau naik, tapi jangan berangkat tangan. Nah kemudian jangan duduk istirahat sesudah sujud sajidah. Jadi langsung aja, kada usah nang duduk istirahat. Nang tadi dengan wahum la yastakbirun, turun Allahu Akbar. Tuntung sujud langsung aja naik Allahu Akbar, kada usah duduk istirahat. Nah kemudian syarat sujud sajadah di dalam sembahyang itu, yang pertama adalah kita bukan makmum. Syarat sujud sajadah nih di dalam sembahyang, yang pertama kita bukan makmum. Nah kalaunya makmum itu tergantung imam. Jadi orang yang sembahyang saurangan ketika membaca ayat sajadah disunatkannya sujud sajadah. Tapi kalau kita makmum umpati imam, bila imam sujud sajadah kita sujud. Bila imam kada sujud sajadah kita jangan sujud, batal sembahyang kita. Kemudian yang kedua, jangan berniat membaca surah yang mengandung ayat sajadah di dalam sembahyang itu dengan tujuan untuk sujud, kecuali sembahyang subuh Jumat. Berniat berdahulu. Nah aku misalnya orang di imam Isya, aku sembahyang Isya ini hendak membaca surah Iqra. Kan Iqra itu kan di akhirnya wasjud waqtarib, sajadah tuh. Jadi ini sudah berniat berdahulu, ujarnya aku Isya ini membaca surah sajadah, tujuannya untuk sujud, namanya kada sah itu. Amun digawinya maka sembahyangnya kada sah. Nah kecuali subuh Jumat itu mengikut Nabi. Nah kemudian yang keempat, sujud tilawah tetapi di luar sembahyang.
Nah, ini yang dimaksud dengan hadis Nabi tadi. Apabila membaca manusia akan ayat sajadah, kemudian dia sujud. Nah, jadi yang keempat sujud tilawah tapi di luar sembahyang. Ibarat fikihnya, iza qara'a ayatas sajadah aw istama'a aw sami'a fal yasjud sajdatan. Apabila seseorang membaca ayat sajadah, aw istama'a atau dia mendengar. Istama'a ini istilah mendengari orang membaca ayat sajadah. Aw sami'a atau tadengar, kada sengaja mendengarnya. Maka hendaklah dia sujud 1 kali sujud. Sunat juga. Nah, kemudian sujud sajadah di luar sembahyang ini syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat sembahyang. Jadi sujud-sujud ini kada sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Kada sembarang sujud, bisa haram hukumnya, bahkan bisa menyebabkan murtad. Kada nang sembarang sujud. Nah, sujud tilawah di luar sembahyang itu syaratnya sama seperti syarat-syarat sembahyang. Mesti baudu, kemudian menutup aurat, kemudian suci daripada najis, kemudian menghadap kiblat. Nah, itu pokoknya apa-apa yang disyaratkan dalam sembahyang disyaratkan di sujud tilawah ini. Nah, adapun rukunnya itu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, kemudian yang ketiga sujud, kemudian yang keempat tuma'ninah, yang kelima duduk, yang keenam salam, dan yang ketujuh tartib. Itu rukun sujud sajadah di luar sembahyang. Misalnya orang biasa membaca surah As-Sajdah imbah maghrib, itu kan ada tuh ayat sajidahnya. Jadi begitu sampai di ayat wahum la yastakbirun, ini posisi sudah menghadap kiblat, menutup aurat, sudah berwudu. Nah, kita andak Al-Quran. Nah, kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam hati sengaja aku sujud tilawah atau sujud sajadah. Sujud sekali, tuma'ninah, nah kemudian duduk, kemudian salam cukup 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, cukup sekali. Nah, itu kalau kita di luar sembahyang. Terserah aja, hendak mulai berdiri bisa, atau langsung berduduk bisa, langsung aja bertakbir Allahu Akbar, dalam hati sengaja aku sujud sajadah. Sujud sekali, tuma'ninah, kemudian bangkit, duduk. Nah, duduknya itu yang paling utama duduk tasyahud akhir bangkitnya. Tapi seandainya inya hendak duduk tasyahud awal, nang macam itu tasarah aja. Cuman yang lebih afdalnya bangkit itu posisi duduk seperti duduk tasyahud akhir. Kemudian salam 1 kali cukup. Nah, kemudian yang kelima, sujud di dalam syariat Islam itu adalah sujud syukur. Sujud syukur ini hukumnya sunnat. Adapun syarat dan rukunnya sama dengan sujud sajadah di luar sembahyang. Jadi adapun syarat-syarat sujud syukur, rukun-rukun sujud syukur sama dengan sujud sajadah di luar sembahyang. Syarat dan rukunnya sama. Jadi syaratnya sama seperti syarat-syarat sembahyang, dan rukunnya ada 7. Berniat, takbiratul ihram, sujud, tuma'ninah, duduk, salam, dan tertib. Nah, kemudian sujud syukur ini pun ada sebab-sebabnya juga. Nah, sebab-sebab sujud syukur itu ada 4. Yang pertama, datang nikmat yang bakajutan, yang di luar perkiraan kita, dan nikmat itu sangat berkesan lawan kita.
Itu yang pertama. Kita mendapatkan nikmat yang baka kajutan, yang di luar perkiraan kita, dan nikmat itu sangat berkesan lawan kita. Padahal kita ini dapat nikmat tiap hari, tiap detik dapat nikmat, tapi kada berkesan lawan kita. Yang sunat sujud syukur itu nikmat yang datang ini kada kita sangka-sangka dan sangat berkesan lawan kita. Baik itu nikmat zahir ataupun nikmat batin. Nah, contohnya seperti dapat anak. Orang hanya mendapatkan anak, nah disunatkan sujud syukur. Kemudian orang melamar pekerjaan, sekalinya diterima lamarannya, nah itu pun disunatkan sujud syukur juga. Kayak apa caranya? Baudu dahulu, menutup aurat, menghadap kiblat, pakaian tempat suci daripada najis. Nah kemudian rukunnya ada 7 tadi. Napa? Niat, kemudian takbiratul ihram, sujud, tuma'ninah, duduk, salam, dan tertib. Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati sengaja aku sujud syukur. Sujud 1 kali, tuntung sujud, bangkit, sujud tuma'ninah, kemudian bangkit, salam 1 kali cukup. Nah itu. Atau misalnya hendak berhutang, dihutangi orang, nah itu pun sunat sujud syukur juga. Atau contoh yang batin seperti mendapatkan ilmu. Misalnya ini orang beberapa hari sulit memahami ilmu, kada paham. Imbah itu lalu dapat pemahaman, dibukakan oleh Allah, entah mendengar dari siapa atau karena inya mutalaah beberapa kali terbuka, nah itu pun disunatkan juga sujud syukur. Nah kemudian yang kedua, terhindar dari bala yang tampak, yang kada disangka-sangka selamat. Terhindar daripada bala yang kada disangka-sangka selamat. Nah seperti selamat dari tenggelam. Orang berkapal banyu misalnya, pas kapalnya tenggelam, sidin selamat, nah sunat sujud syukur. Atau selamat daripada kecelakaan, bersepeda motorkah atau bermotorkah misalnya, kecelakaan terbalik motor, orang berpatah-patah, ada yang meninggal, sidin selamat, sunat juga sujud syukur. Atau selamat daripada kebakaran. Nah kemudian yang ketiga, sebab sujud syukur itu melihat orang fasik yang terang-terangan berbuat kefasikannya. Kita melihat ada orang fasik, ada orang minum arak, ada orang main judi, terang-terangan, kada malu lagi memperbuat maksiat. Nah kita sunat sujud syukur. Kita bersyukur kada dijadikan Allah seperti orang itu. Nah kemudian yang keempat, melihat orang yang kena bala, baik badannya atau akalnya. Kita ada melihat orang tangannya sebelahannya kada sempurna, nah maka kita sunat sujud syukur. Atau kita ada melihat orang gila, kan orang nang gila nih orang nang dapat bala di akalnya. Kita melihat orang gila, sunat juga sujud syukur. Syukur kita akal kita sehat, kita kada gila. Nah, tapi khusus yang nomor 4 ini, sujudnya itu jangan di hadapannya. Nah, jangan di hadapan orang tadi, kasihan ninya. Melihat orang cacat sujud syukur, alhamdulillah aku kada kaya hikam, jadi itu jangan itu. Jadi khusus yang nomor 4 ini jangan di hadapan orangnya. Nah, jadi bermacam-macam sujud di dalam syariat Islam, dan ada ketentuan-ketentuan, ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah kemudian selanjutnya, dan diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna fahma wa ilma wa huda wa taufiqa. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'ajjamati wassabil masani an tabtaha lana bikulli khair wa an tatabaddalana alaina bikulli khair wa an tu'ammilana mu'ammalata qali ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dair. Innaka wali kulli khair wa mutabaddilun bi kulli khair wa mu'tim li kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.